Shalom jemaat Tuhan. Halo. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini. Kita merotang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh teramat baik. Kasih setianya Tuhan selalu memenuhi dalam kehidupan kita. Kita akan mengucap syukur kehadirat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Karena banyak apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Bapa. Engkau selalu merancangkan segala hidup kita. Semuanya indah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sandung jemaat untuk bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di
perbuatanmu besar, sebab perbuatanmu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, Engkau sungguh besar, besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita.
Sebab Engkau perbuatan-Mu besar Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hingga saat ini. Kami sehat, kami kuat, kami bisa bernafas hingga saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menjaga kami. Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan. Kami yakin percaya Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Dengan ucapan syukur kami bawa ke hadirat-Mu. Karena Engkau memang Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama, hanya nama-Mu Bapa yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bersuka cita, biarlah anggur baru Tuhan tercurah atas kita di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, katakan, hei! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sana jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Hari inilah harinya, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, katakan, hei! Anggur baru tercurah dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih meriah lagi. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan bawa persembahan kita. Langsung 2 amplop sekaligus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah bersorak-sorai Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau di tempat ini. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami. Biarlah persembahan kami semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan kami yang memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelah kanan dahulu, sebelah kiri dan yang paling pinggir.
hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah roh Tuhan yang bekerja atas kami pada siang hari ini. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Nya akan menjadikan kekuatan, menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Inilah satu kerinduan dan pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami boleh memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, membawa puji-pujian bagi nama Tuhan, penyembahan kami, pengagungan kami bagi nama Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mari bawa kami lebih dalam lagi pagi hari ini Tuhan, untuk kami belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami,
lembutkan hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang belajar melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat mengefektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah perkataan pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, mari silakan duduk Bapak Saudara. Katakan shalom. Saya percaya kasih karunia Allah berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sekali lagi Lukas pasal yang kelima ayat yang keempat sampai keenam. Karena cuma 3 ayat kita akan baca sama-sama. Di depan sudah ada Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Kita baca sama-sama 2, 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mulai koyak. Saudaraku, kita tahu kisah ini bercerita tentang perjumpaan Simon Petrus untuk pertama kalinya bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus sehingga akhirnya Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu milik Simon Petrus. Selesai mengajar saudaraku, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Simon untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Dan Simon berkata bahwa telah semalam-malaman ya kami bekerja keras, namun kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, saya mau berkata bahwa di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, di tengah-tengah kondisi sehari-hari ini saudaraku, seperti apa yang dialami oleh Simon, demikian juga mungkin kita alami. Pak, saya sudah bekerja keras loh Pak, saya sudah berusaha loh Pak, saya bukan berpangku tangan, bukan berdiam diri, tapi tidak ada apa-apa yang saya peroleh. Ada faktor X, di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, untuk kita menyelesaikan perkara itu. Ya, Simon dan kawan-kawan sudah bekerja keras semalam-malaman. Mereka menangkap ikan. Namun karena mungkin faktor alam atau mungkin karena kondisi danau pada saat itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Mungkin hari-hari ini juga kita sudah melakukan hal yang sama. Kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha. Namun kita belum memperoleh apa-apa karena kondisinya memang hari-hari ini sedang sukar. Perekonomian sedang lesu. Tapi saya mau katakan saudaraku, di akhir kisah ini menceritakan saudaraku bahwa Simon dan kawan-kawan pada akhirnya menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mereka mulai koyak. Saudara, saya melihat saudaraku dari kisah ini, ternyata di tengah-tengah kondisi, situasi, keadaan, faktor X yang kita nggak bisa jangkau, yang nggak bisa kita selesaikan. Ternyata Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ternyata saudaraku kita bisa melampaui keterbatasan. Tema kebenaran firman Tuhan saudaraku pagi hari ini adalah melampaui keterbatasan. Sekalipun keadaan kita, situasi, kondisi, ada faktor X yang gak bisa kita jangkau, yang gak bisa kita raih karena itu di luar kapasitas dan jangkauan kita. Namun saudaraku, dengar baik-baik, kita hidup bukan karena keadaan, kita hidup bukan karena situasi, kondisi yang terjadi hari-hari ini saja, tapi kita hidup
juga dari setiap perkataan, dari setiap janji firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu biar kita punya satu keyakinan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, kita mampu untuk melewati keterbatasan kita, melampaui keterbatasan kita. Kita percaya kita akan memperoleh perkara-perkara yang besar di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita sebagai manusia. Ya, oleh karena itu hari kita mau belajar bagaimana cara kita bisa melampaui segala keterbatasan itu. Ya, yang pertama saudaraku, coba kita melihat pada ayat yang keempat saudaraku. Perhatikan baik-baik sekali lagi ayat ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan kalimat saudaraku, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Saudaraku, kalimat ini mengandung kalimat perintah, betul ya? Ini unsurnya adalah kalimat perintah yang berisi kata kerja. Tebarkan jalamu, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Ini kata perintah. Dan ada sesuatu yang harus dikerjakan dan diperbuat. Ini membutuhkan sebuah kemauan, keinginan, perjuangan, dan mengusahakan. Saudara, hal yang pertama saudaraku, yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku, bagaimana saudara dan saya bisa melampaui keterbatasan, melewati segala ketidakmampuan yang mungkin di luar kemampuan kita. Hal yang pertama saudaraku, dengar baik-baik, ketika saudara dan saya memiliki spirit, semangat, kemauan, keinginan untuk terus berusaha, untuk terus berjuang, punya sebuah gairah, sebuah keinginan, kemauan untuk berkarya, terus berkarya. Saudara, saya berandai-andai saudara ya. Seandai kata Simon Petrus menjawab Yesus, waktu Yesus perintahkan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Mungkin saudaraku Petrus bisa saja berkata saudaraku bahwa Tuhan mohon maaf. Kami sudah bekerja semalam-malaman. Kami sudah bekerja keras. Ini sudah pagi. Tidak mungkin ada ikan. Kami sudah lelah. Kami capek. Kami mau istirahat. Saya malas. Mungkin saudaraku ya. Kalau Petrus mengeluarkan pernyataan ini saudaraku. Dan dia tidak mau menebarkan jalannya saudara. Saya mau berkata saudaraku. Mungkin dia tidak akan pernah melihat mujizat Allah. Dia tidak akan pernah melihat sebuah karya Allah yang besar, yang melampaui segala keterbatasannya bisa terjadi dalam hidupnya. Betul saudaraku? Ya, kalau misalkan dia tidak merespon, dia tidak punya keinginan, tidak punya kemauan, tidak mau lagi berusaha. Lalu dia berpangku tangan dan berkata, Tuhan cukuplah, sudahlah capek Tuhan, mau istirahat aja, malas kami Tuhan. Sudah berjuang sepanjang malam tapi sia-sia, tidak mendapat apa-apa. Saya pikir dia tidak akan memperoleh apa yang diperolehnya, yaitu memperoleh tangkapan ikan yang banyak hingga jala mereka mulai koyak. Tapi saudaraku puji Tuhan, kita bisa melihat kisah ini saudaraku, ternyata Simon menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan dia menebarkan jalannya sehingga dia mengalami, menikmati, merasakan satu pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus yang melampaui segala keterbatasan dalam hidupnya. Saudara, ini hal yang pertama yang saudara dan saya harus miliki. Miliki semangat untuk terus berjuang. Saudara, permasalahan utama untuk orang maju, untuk orang bisa maju, untuk orang bisa berkembang, untuk orang bisa menjadi lebih baik, itu bukan terletak saudaraku pada keterbatasannya. Dengar baik-baik ya. Bukan oleh karena keterbatasan kita sehingga kita tidak bisa maju. Namun terletak pada hati kita, pada mentalitas kita yang ada di dalam diri kita. Itu titik persoalannya saudaraku. Ada begitu banyak orang yang sudah kehilangan semangat untuk mau berusaha. Tidak lagi ada gairah dalam kehidupannya. Cukup menikmati hidup
dalam ketidakberdayaan. Sudah tidak ada lagi kemauan, tidak lagi ada gerakan, tidak lagi ada keinginan, tidak lagi mau ada perjuangan. Bahkan saya mencatat di sini saudaraku, sudah menikmati kesusahannya, menikmati penderitaannya. Ada loh orang-orang model kayak begitu saudaraku, ya. Tidak mau untuk bangkit, tidak mau untuk berjuang. Kenapa? Sudah kehilangan spirit, kehilangan kemauan, keinginan, semangat untuk berjuang. Saudara, saya kemarin berbicara kepada orang-orang muda ya, untuk naik level. Tuhan tidak menyukai tentang kemandekan. Tuhan tidak menyukai kestatisan. Tuhan mau umatnya, saudaraku, mengalami kemajuan, dimensi yang semakin meningkat di dalam segala hal. Tuhan mau kita mengalami sebuah kemajuan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa mengalami kenaikan level, kenaikan tingkat, kemajuan dalam hidup ini, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Ya, ini zona nyaman, saudaraku, belum tentu baik, saudaraku, belum tentu benar, saudaraku. Ya, saudara, zona nyaman ini adalah sebuah kondisi, sebuah keadaan, sebuah perasaan di mana seseorang sudah merasa comfort, sudah merasa nyaman, sehingga terlena di dalamnya, ya, sehingga memiliki sebuah efek membuat seseorang tidak lagi punya keinginan untuk berjuang, tidak lagi punya keinginan untuk maju, sehingga ada di dalam kemandekan, kestatisan, enggak lagi mau berusaha dan berjuang lebih baik. Dan kecenderungannya, saudaraku, mengalami kemerosotan, kemunduran. Saudara, ada begitu banyak orang, ketika orang melihatnya, ini orang kok hidupnya susah amat ya, tapi dia merasa comfort, dia merasa nyaman. Saya mau berkata, saudaraku, hari ini, saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan mau supaya kita mengalami sebuah dimensi kehidupan yang lebih meningkat. Bagaimana caranya? Keluar dari zona nyamanmu. Berjuanglah, berusahalah, tetaplah punya kemauan, punya keinginan, punya spirit untuk maju dan berkarya terus di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, bukan karena keterbatasan kita tidak bisa maju, tapi karena mentalitas kita. Saudara, saya mau ambil satu contoh di dalam Alkitab, saudaraku. Ada seorang yang bernama Zakheus. Ini cerita dari anak sekolah minggu, kita sudah dengar gitu ya. Saudaraku, dikisahkan ketika Tuhan Yesus lewat di daerahnya, ya, maka Zakheus punya satu keinginan, kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Alkitab menyatakan dia berusaha untuk melihat. Ini pernyataan yang luar biasa yang dicatat dalam Lukas pasal 19. Zakheus berusaha untuk melihat seperti orang apakah Yesus itu. Ada satu usaha, mau melihat, mau berjumpa. Tapi ternyata, saudaraku, Alkitab menyatakan, saudaraku, dia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Dengar baik-baik. Ini udah nggak bisa dirubah. Udah dari sonohnya. Badannya cebol. Badannya pendek. Satu keadaan yang nggak bisa lagi dirubah. Betul ya? Satu keterbatasan yang memang udah nggak bisa berubah. Udah dari sananya. Badannya pendek. Tapi apakah dia berhenti sampai di situ? Jawabannya tidak. Firman Tuhan mencatat dengan tegas, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 19 bahwa dikatakan Zakheus tidak menyerah. Bahkan Zakheus berlari mendahului orang banyak, lalu dia memanjat pohon ara. Jadi ini satu cerita yang menggambarkan bagaimana seseorang dalam keterbatasannya, di dalam kekurangannya yang tidak bisa dirubah, tapi dia mampu untuk melampaui segala keterbatasan. Dari apa? Dari usahanya, kemauannya, perjuangannya, keinginannya, passionnya, untuk satu kerinduan dari hatinya untuk berjumpa
dengan Yesus. Sampai ketika dia naik ke atas pohon ara, saudaraku, ini menarik perhatian Yesus. Sampai akhirnya Yesus berkata, Zakheus turunlah, sebab malam hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sehingga terjadi perubahan besar dalam kehidupan Zakheus. Saya mau berkata, saudaraku, dengar baik-baik sekali lagi, saudaraku. Yang membuat kita nggak bisa maju, yang membuat kita ada dalam kemandekan, stagnasi, dalam keadaan yang terpuruk, yang nggak bisa bangun, itu bukan karena keterbatasan kita. Itu bukan karena faktor-faktor yang ada di sekitar kita, tapi persoalannya ada di dalam diri kita sendiri. Bicara tentang mentalitas kita. Maukah kita menjadi orang yang lebih maju, berkembang, dan berusaha? Yang mengerti boleh bilang amin. Saudaraku, semangat untuk terus berjuang inilah yang menjadi dasar bagi kita dapat melakukan sebuah terobosan. Dan melakukan hal-hal yang melampaui segala keterbatasan. Dokter, saudaraku, mungkin bisa menyembuhkan sakit penyakit kita secara fisik. Tapi saudaraku, dengar baik-baik. Untuk menyembuhkan, membangkitkan mental kita, semangat kita, ya, untuk memiliki sebuah mentalitas pejuang, mentalitas yang mau terus berusaha, punya keinginan untuk lebih maju, itu nggak bisa orang lain, saudaraku. Itu harus diri kita sendiri. Alkitab memberi satu cerita yang luar biasa, saudaraku. Satu kali ketika Tuhan Yesus sedang lewat di kolam Bethesda, di situ berbaring sejumlah besar orang sakit. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus melihat ada satu orang yang sudah 38 tahun sakit, lumpuh. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Kalau saudara lagi butuh uang nih, kepingin kontrakan rumah diperpanjang misalnya ya, kepingin rumah kontrakan diperpanjang. Tiba-tiba ada seorang bos besar datang lalu berkata, maukah aku belikan kamu rumah? Atau minimal, maukah kontrakanmu aku perpanjang? Jawabannya, langsung kita akan merespon, mau. Ini enggak loh saudara. Waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Ini sudah 38 tahun loh saudara. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa saudaraku? Tuhan, tidak ada yang membawa aku masuk ke dalam kolam itu. Sementara kolam sudah bergoncang, orang lain telah mendahului aku. Sehingga aku gak pernah sembuh. Ini orang saudaraku sudah kehilangan semangat. Sudah tinggal dalam keapatisan, kemasa bodohan. Dalam kondisi putus asa, terima nasib. Ya udahlah, takdir, emang udah begini nasib gua. Nggak seperti itu saudaraku. Ya, saudaraku dengar baik-baik saudaraku, bukan seperti itu rencana kehendak Tuhan saudaraku. Ada berapa banyak saudaraku orang yang sudah hidup dalam keapatisan karena penderitaan hidupnya. Saya mau berkata saudaraku, itu bukan kehendak Tuhan. Sampai Tuhan Yesus membangkitkan semangatnya. Sampai Tuhan mengeluarkan satu pernyataan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan gak bilang gini, gini. Ya, saya bangunin ya. Ya, gendong. Enggak. Bangun sendiri. Angkat tilammu dan berjalanlah. Harus dari diri kita sendiri untuk bangun. Amin. Hari ini dengar baik-baik. Saya mau berkata kalau hari ini saudara tinggal sudah dalam keapatisan. Saudara sudah dalam keadaan yang begitu terpuruk sampai saudara merasa bahwa ini sudah nasib, sudah takdir dalam keadaan seperti ini. Enggak saudaraku. Hari ini Tuhan mau berkata hal yang sama. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan mau kita punya semangat, spirit yang kuat, kemauan, keinginan untuk terus berjuang. Dan percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melampaui segala keterbatasan itu. Saudara, yang kedua saudaraku, yuk kita coba lihat pada ayat yang kelima saudara. Lukas pasal 5 ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala
juga. Saudaraku, tentu ini kalau kita renungkan perkataan Simon, ini artinya sebenarnya di dalam hati kecilnya Simon, Tuhan, aduh udah males nih Tuhan, aduh gak mungkin Tuhan, mana mungkin hari begini jam segini ada ikan. Tapi karena Engkau yang nyuruh, ya udahlah aku mau ikut, aku mau taat, aku mau belajar tunduk sama perintah-Mu. Kira-kira begitu saudara, ya betul ya. Saudara, saya melihat bahwa waktu Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala, tersirat dalam pernyataan Simon Petrus ini bahwa Simon Petrus belajar untuk menundukkan diri, belajar untuk taat, belajar untuk menyangkal diri, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan pikirannya, bertentangan dengan pengalamannya, bertentangan dengan pengetahuannya. Hal yang kedua saudaraku yang saya jumpai dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup melampaui, melewati segala keterbatasan kita ketika kita mau belajar untuk hidup taat mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita perbuat. Simon belajar untuk menundukkan diri, melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Simon. Simon tidak mengikuti apa yang menjadi pengertiannya sendiri, apa yang menjadi pengalamannya, tetapi dia belajar untuk taat mengikuti perintah Tuhan, pimpinan Tuhan. Maka Simon akhirnya melihat dan merasakan pengalaman yang spektakuler, satu pengalaman bersama dengan Tuhan yang melampaui segala keterbatasannya. Demikian juga dengan kita saudaraku, ketika kita hidup mau melampaui segala keterbatasan dalam hidup ini, mari belajar saudaraku, sekali lagi mari belajar untuk tunduk, untuk taat, ikut pimpinan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan, seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan suruh, lakukan itu. Maka kita akan mengalami sebuah terobosan dalam hidup ini. Kita akan memiliki sebuah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang melampaui segala keterbatasan kita. Sekalipun mungkin itu bertentangan dengan rasio kita, pengalaman kita, cara berpikir kita, tapi belajar untuk taat, melakukan seperti yang Tuhan suruh. Jadi saudaraku, kalau hari ini Tuhan perintahkan kita untuk mengampuni, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kalau Tuhan perintahkan kepadamu hiduplah dalam kebenaran, maka taatilah dalam kebenaran itu seperti yang Tuhan mau. Jika Tuhan berkata lakukan sesuatu, maka perbuatlah seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka kita akan mengalami sebuah dimensi kehidupan, sebuah terobosan. Melihat sebuah perkara-perkara yang besar, yang melampaui, yang melewati segala keterbatasan dalam hidup kita. Yang mengerti boleh bilang amin. Namun saudaraku, berjalan dalam pimpinan Tuhan juga tidaklah semudah seperti kita ucapkan. Ternyata seringkali perjalanan dalam pimpinan Tuhan juga tidak berjalan dengan mulus. Terkadang Tuhan membawa kita melewati lembah-lembah kekelaman, tebing jurang yang terjal. Terkadang kita nggak mengerti apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup ini. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Percayalah, Dia Tuhan kita sebagai pemandu agung, sebagai gembala agung kita, Dia tentu adalah pribadi yang paling tahu menuju ke puncak kemaksimalan dalam hidup kita yang melampaui segala keterbatasan itu. Sebab itu tetaplah ikut pimpinan tuntunan Tuhan itu dengan setia. Saudara, dalam kisah Natal, ya, bagaimana kisah tentang bayi Kristus Yesus bisa hadir dalam dunia ini, lahir
lalu dibesarkan, besar, dan sampai akhirnya dia mati tergantung di kayu salib. Dengar baik-baik, itu tidak terlepas dari orang-orang yang mau hidup untuk mengikuti dengan taat, dengan setia, tuntunan perintah Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan pikirannya, bertentangan dengan rasionya, bertentangan dengan pengalamannya. Tapi mereka mau hidup di dalam ketaatan mereka, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga mereka hidup melampaui segala keterbatasan. Maria, seorang perawan desa yang begitu lugu. Ini bukan culun dan belagu, bukan saudaraku. Benar-benar lugu. Ya, saudaraku, Maria, dia didatangi malaikat lalu berkata, "Hai Maria, berbahagialah, engkau akan mengandung karena engkau dikasih karunia sama Allah untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang datang dari Tuhan." Lalu Maria berkata, "Bagaimana mungkin? Aku kan masih perawan, aku kan belum nikah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi kepadaku?" Lalu malaikat berkata, "Roh Allah akan turun ke atasmu dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Sebab itu anak itu akan disebut kudus, anak Allah yang maha tinggi." Di luar cara berpikirnya, di luar cara nalarnya. Tapi Maria berkata pada ujungnya, saudaraku, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau." Yusuf, diam-diam waktu dia tahu Maria mengandung, dia hendak menceraikannya. Tiba-tiba Tuhan datang melewat mimpi Yusuf dan berkata, "Jangan kau ceraikan, sebab anak yang dikandung Maria datang dari Allah." Yusuf taat. Sekalipun itu pasti bertentangan dengan rasionya, bertentangan dengan logikanya, bertentangan dengan pengalamannya. Tetapi dia mau belajar untuk mengikuti tuntunan pimpinan Tuhan. Dia mau belajar untuk hidup dalam ketaatan, melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia hidup melampaui segala keterbatasan. Bahkan waktu bayi Yesus berumur 2 tahun, dia harus pergi ke Mesir. Atas tuntunan Tuhan juga, bayi Yesus terselamatkan. Malam hari itu juga, Yusuf waktu mendengar perintah Tuhan lewat mimpinya untuk membawa bayi Yesus pergi meninggalkan Bethlehem, Nazaret. Sehingga akhirnya dia pergi dan dia menetap di Mesir. Dan masih banyak lagi saudaraku, kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Sehingga dia boleh mengalami sebuah pengalaman hidup yang melampaui segala keterbatasan. Saya percaya saudaraku hari ini, dengar baik-baik. Saudara dan saya sebagai orang percaya hidup bukan hanya dengan situasi, kondisi, kenyataan hidup ini. Tapi hidup saudara dan hidup saya juga berdasarkan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, mari belajar untuk kita boleh hidup berjalan dalam pimpinan Tuhan. Untuk mengikuti taat dan setia setiap apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan kita mau belajar saudaraku untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus punya semangat, punya kemauan, punya keinginan untuk terus berjuang, maju, berusaha menjadi lebih baik. Saya percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melewati, kita akan melampaui segala keterbatasan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan datang sama Tuhan. Kita angkat satu buah pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Dide. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan pujian ini sekali lagi. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Ku menang. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini. Hidupku Haleluya. hanya ditentukan Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami Tuhan, ada roti dan anggur lambang tubuh dan darah Tuhan saat ini. Layakan kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati korban grafiratmu dan kayu salib. Kami boleh mengenang, kami boleh mengingat betapa besarnya pengorbanan buat kami. Dan kami percaya bagian kami adalah berkat yang Tuhan sudah berikan melalui kemenangan Kristus di atas kayu salib buat kami. Oleh karena itu layakan kami untuk menikmati berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara boleh pegang roti saudara di tangan kanan. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah dari kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Hari ini pegang janji firman Tuhan, percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Oleh karena itu dengar apa kata firman Tuhan sebelum kita memakannya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan cawan anggur saudara. Dan angkat lebih tinggi di tangan kanan saudara. Anggur ini lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah dari kayu salib.
Dan firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu sebelum kita meminumnya, kita dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya hal ini? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang setia, yang mengasihi kami, menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Yesus, Kau ampuni segala dosa kami, Kau sucikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Tuhan itu baik, bawasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu sempurna bagi kami, sekali untuk selamanya, menanggung dosa isi dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami sempurna adanya. Engkau mengampuni bahkan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Bahkan Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, kelemahan kami. Engkau yang memikulnya di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Di pagi hari ini Tuhan, kami percaya anugerah Allah, berkat Allah mengalir dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah kasih karunia Allah yang memulihkan keadaan hidup kami. Kami terima berkat firman-Mu. Kami terima berkat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar gelas-gelas cawan akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta.
Demikian pengumuman kita, warta kita dalam seminggu sepekan ini. Tidak ada tambahan lagi, saya serahkan kembali pada hambanya. Oke, sekali lagi selamat berbahagia menempuh rumah tangga yang baru untuk Saudara David Christian Kaban dan Saudari Aryani Rahadianti. Tuhan Yesus memberkati. Telah dilangsungkan pemberkatan pernikahan kudus pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di tempat ini di GBI Katarizo. Dan juga selamat ulang tahun untuk Saudara Gabriel, buat Bapak Buntik, Bapak Tan Keing, Saudari Aryani dan Saudara Yahya. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita, saudaraku, kita juga akan membawa persembahan persembahan kita. Kita akan angkat satu buah pujian, katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Yuk kita pakai berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Di akhir acara ibadah kami saat ini juga Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya tersedia makanan di dalam rumah Tuhan. Bukankah aku Allah, membukakan tikap-tikap langit, mencurahkan berkat-berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kami percaya janji firman-Mu itu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat kami, memberkati hidup kami. Bahkan ada janji perlindungan, pagar perlindungan-Mu yang memagari kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, menjadi bagian kami umat kepunyaan-Mu. Inilah persembahan persepuluhan kami Tuhan, yang kami bawa dengan sukacita ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan dan memberkatinya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga dengan penuh sukacita berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudara Gabriel, buat Bapak Buntik, buat Bapak Tan Keing, buat saudara Aryani, buat saudara Yahya yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya anugerah Allah mengalir dalam hidup mereka. Segala kerinduan, harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah yang menuntun dan memimpin dan memberkati hidup mereka. Bahkan perlindungan, penjagaan, kesehatan yang baik yang Allah berikan dalam hidup mereka, supaya baik keadaan mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Biarlah Engkau sering menuntun dan memimpin umat-Mu di dalam rencana dan kehendak Allah. Kami percaya Tuhan, gereja ini milik kepunyaan Tuhan. Karena itu mari Roh Kudus Kau yang berkarya di tengah-tengah gereja ini, secara khusus buat kami yang mengadakan ibadah secara onsite langsung di gereja. Perlindungan-Mu atas kami Tuhan, membungkus kami, menjauhkan kami dari segala virus COVID-19 yang hari-hari ini sedang menjadi pandemi di negeri kami. Kami mohon pertolongan-Mu, anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Engkau memberkati juga bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong bangsa kami supaya tetap dapat survive, tetap eksis, tetap kuat, tetap bertahan. Bahkan dalam perekonomian negara ini tetap dalam keadaan surplus.
Tuhan berkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh para staf-stafnya, pemerintahan daerah-daerah, khusus untuk pemerintahan daerah Banten, Kota Tangerang ini. Tuhan, segala sumber kehidupan kami, memberkati pemerintahan kami. Bangsa Indonesia adalah milik kepunyaanmu. Biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati buat setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi kami, pelayanan, studi pendidikan kami, tangan Allah ada di atasnya. Membuat apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu dijadikan berhasil dan beruntung di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keadaan kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus COVID-19 yang hari-hari ini sedang melanda dunia. Kami mohon perlindungan-Mu atas hidup kami dalam nama Yesus. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandangan-mu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah, pimpinan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya terima berkat, katakan amin. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.